Halaman 29, sifat wahdaniyat. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid bagian sifat wahdaniyat. Kita baca dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqihi ta'ala al-wahdaniyatu bizati wa bisifati wa bil af'ali wa ma'nal wahdaniyati bizati annaha laysat murakabatan min ajain muta'adidatin wa ma'nal wahdaniyati bisifati annahu laisa lahu sifatani fa aksara min jinsin wahidin ka qudrataini wa hakaza laisa li ghairihi sifatun tasyabihu sifatahu ta'ala wa ma'nal wahdaniyati bil af'ali annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'ali. Sifat wahdaniyat. Wahdaniyat itu artinya Allah satu. Allah itu satu. Wajib Allah itu satu, wahdaniyat. Tapi wahdaniyat ini masih termasuk sifat salabiyah. Ini yang terakhir, salabiyah. Salabiyah kan 5 semuanya. Qidam, baqo, muhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Ini yang terakhir, sifat salabiyah yang kelima, wahdaniyat. Karena sifat salabiyah berarti kemarin udah kita jelasin, salabiyah itu adalah sifat yang menghilangkan makulat. Makulat itu omongan yang gak pantas ke Allah ya. Makulat itu ya, omongan yang tidak pantas kepada Allah. Kalau Allah diartikan satu, wahdaniyat ya, Allah itu satu. Satu itu hitungan apa bukan? Hitungan ya. Allah itu ada hitungannya enggak? Allah ada hitungannya enggak? Hah? Kalau kita ada hitungannya enggak? Ada. Kalau Allah ada hitungannya berarti sama sama kita ya? Enggak ada. Jadi wahdaniyat itu artinya Allah tidak ada hitungannya. Jangan diartiin satu ya, enggak boleh ya. Kalau kemarin kita belum ngaji enggak apa-apa. Nah sekarang jadi tahu kan? Enggak ada hitungannya. Kalau Allah dibilang satu berarti sama sama kita ya. Kita satu, Allah satu. Sedangkan Allah itu muhalafatul lil hawa. Allah beda dengan nggak boleh sama. Allah sama makhluk nggak boleh sama. Kalau kemarin nggak apa-apa kita bilang satu nggak apa-apa ya. Kalau sekarang udah ngaji udah nggak boleh sekarang mah. Kalau Allah satu apa bedanya sama kita ya? Ini masjid ada berapa? Oh masa Allah sama masjid ya? Masjid ini satu, masa sama ya? Mustahil, nggak boleh ya. Muhalafatul lil hawadisi. Jadi wahdaniyat itu artinya Allah tidak ada hitungan. Makanya qul huwallahu ahad. Ahad, Allah ma ahad. Ahad itu satu apa bukan? Bukan. Ahad mah bukan satu. Ahad aja udah ya. Ahad mah bukan satu ya. Karena kalau satu itu hitungan. Kalau satu bahasa Arabnya apa?
wahid bukan ahad. Ya, wahidun satu, isnaini dua. Jadi kalau satu mah wahid, kalau ahad bukan satu. Kul huwallahu ahad, bukan kul huwallahu wahid, bukan ya. Jadi bukan satu Allah mah ya, tapi ahad ya. Cuma para ulama tauhid nggak nemuin bahasa lain. Jadi ngartiin wahdaniyat itu ulama-ulama tauhid ya, nyari kata yang lain nggak ada lagi. Apa ini supaya gampang dimengerti, maksudnya gitu ya, supaya gampang dimengerti ini apa wahdaniyat jadi artinya. Akhirnya ya udahlah, pakai satu aja nggak apa-apa gitu. Karena nggak ada lagi bahasa yang lain yang lebih gampang ya. Tapi ingat, karena kita mau udah ngaji, bukan satu kayak satu kita, bukan ya. Jadi ini mah bahasa aja, nggak apa-apa kita nyebut Allah satu, nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngaji mah kita paham, bukan satu kayak kita, maksudnya gitu ya. Karena Allah ahad, gitu ya. Ini karena tidak ada lagi kalimat lain, makanya ulama-ulama tauhid mengartikannya satu, gitu ya, satu. Nah itu pertama begitu dulu ya. Jadi makna wahdaniyat itu sebetulnya bukan satu, bukan, tapi ahad. Karena nggak ada kalimat lain, ya nggak apa-apa dah, pakai satu gitu. Tapi ingat, satunya bukan kayak satu di kita, bukan gitu ya. Terus wahdaniyat ini dibagi tiga. Wahdaniyat itu dibagi tiga ya. Wahdaniyat itu kan artinya satu. Nah yang dimaksud satu ini ada tiga. Satu wahdaniyat fizat, satu Allah di dalam zatnya. Itu yang pertama ya, satu Allah di dalam zatnya, namanya wahdaniyat fizat. Kedua wahdaniyat fi sifat, satu Allah di dalam sifatnya. Yang kedua wahdaniyat fi sifat, satu Allah di dalam sifatnya. Ketiga wahdaniyat fil af'al, artinya satu Allah di dalam pekerjaannya. Ya, satu Allah di dalam pekerjaannya. Jadi dibagi tiga wahdaniyat. Wahdaniyat fi zat, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil af'al. Satu di dalam zatnya, satu di dalam sifatnya, satu di dalam pekerjaannya. Nih ibu-ibu udah nyarap belum tadi? Iya. Satu di dalam zatnya, satu di dalam sifatnya, satu di dalam pekerjaannya. Ini ibu-ibu sifat wahdaniyat mah rada keras nih, rada tinggi, rada dalam ini ya. Jadi konsentrasinya ditambahin ini ya, wahdaniyat ini. Ini lumayan ini, karena ini salah satu sifat yang menjadi pokok dalam tauhid ya, dalam tauhid sifat wahdaniyat. Yang tadi kagak nyarap, waduh ini rada berat ini. Pokoknya sebelum ngaji nyarap, minum susu biar ada encer otaknya ini. Jadi agak konsentrasi nih, wahdaniyat rada lumayan nih soalnya penjelasan wahdaniyat. Tapi ini intisari salah satu dari tauhid ini ya. Jadi nanti dari sini kita mudah-mudahan bisa lebih mengenal lagi Allah Subhanahu wa taala gitu ya, tentang kewahdaniyatan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nih ingat-ingat nih, kita ngaji wahdaniyat nih sekarang nih pertama nih, maksudnya hari Selasa pertama. Sampai beres sifat wahdaniyat pengen tahu berapa minggu nih, berapa kali ngaji ini ya. Pengen tahu ya, ingat-ingat sama ibu-ibu ya, karena ini rada lumayan kalau wahdaniyat beda sama sifat yang lain. Sifat-sifat yang lain mah nggak terlalu dalam ya, tapi kalau ini lumayan ini ya. Ingat-ingat nih sama ibu-ibu nih, ini kita pertama minggu ini sampai selesai wahdaniyat pengen tahu berapa minggu apa berapa bulan, pengen tahu ini ya.
Satu sifat ya, satu sifat wahdaniyat aja ini. Jadi apa tadi arti wahdaniyat apa? Satu dulu aja ya. Nggak apa-apa ya, kita bahasainnya satu aja dulu ya. Tapi yang dimaksud satu itu Allah tidak ada hitungan, begitu ya. Kemudian wahdaniyat dibagi berapa? 3. Satu, wahdaniyat fi zat. Satu Allah di dalam zatnya. Yang pertama itu ya. Kedua, wahdaniyat fi sifat. Satu Allah di dalam sifatnya. Ketiga, wahdaniyat fil af'al. Satu Allah di dalam pekerjaannya. Jadi yang akan kita bahas di sini ada 3, tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang pekerjaan. Kemarin udah kita sampaikan. Ibu-ibu kenal Allah, kenal apanya? Nah ini ya, ini nih pengenalan ke Allah nih. Kita mulai nih dari sini nih. Ibu-ibu kenal Allah, kenal apanya? Ada zat Allah, ada sifat Allah, ada af'al. Nah, ini kan ada 3 nih ya. Paling enggak ada 3 yang harus kita ketahui tentang ketuhanan. Allah itu zat, Allah itu sifat, Allah itu Nah, ini 3, nah paling enggak 3 yang akan kita bahas dalam wahdaniyat ini ya. Kita beda-beda ya, kenal Allah, ada yang tahu namanya doang ya. Allah, udah gitu doang. Ada yang gitu doang kan ya. Allah, belum tahu afalnya, belum tahu sifatnya, belum tahu zatnya ya. Nah ini makanya mudah-mudahan pelan-pelan. Langsung halaman 30. Halaman 30 nomor 2. Apa itu bacaannya? Arti wahdaniyat di Allah ada berapa? Waduh, udah dibagi lagi aja ya. Tadi 3, sekarang udah nambah lagi jadi 5 ini. Nambahin lagi ya. Barusan 3 ya, sekarang jadi 5 nih. Puyengnya biar dapat pahala kita ya ngaji mah ya. Tambah puyeng tambah gede nih pahalanya. Tapi kalau nggak dikaji kita nggak kenal Allah ya. Semakin gak kenal Allah tambah jauh sama Allah. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang, tak sayang maka tak rindu. Banyak dah ya. Kenapa kita nggak rindu Allah? Ya kitanya nggak kenal sama Allahnya. Coba kalau kenal mah bakal kangen sama Allah, teh bakal rindu sama Allah, teh bakal Allah mulu yang disebut-sebut. Kayak kita sama anak, sama cucu, karena kita kenal jadi inget mulu sama cucu, kangen mulu. Gara-gara apa? Gara-gara kita kenal, gitu. Kenal. Ini ke Allah kenapa nggak kangen-kangen kita ya? Nggak rindu-rindu. Lupa mulu. Itu jawabannya 1, karena kita belum kenal Allah gitu. Kenapa nggak kenal-kenal? Karena nggak pernah ngaji ilmu tauhid gitu ya. Pelan-pelan aja lah, nggak apa-apa. Siap-siap nih. Wahdaniyat dibagi 5 ya. Ini asalnya kan tadi 3. Nah ini dibagi lagi, dirinci. Yang 3 dirinci lagi jadi 5 gitu maksudnya ya. Nomor 1 A. Zat Allah 1, bukan gabungan dari bagian yang banyak. Disebutnya wahdaniyat fi zat salab kamu tasil. Itunya nggak usah diingat-ingat puyeng ya. Udahlah nggak usah itunya mah ya. Ibu-ibu dengerin penjelasannya aja. Istilah-istilahnya nggak usah diingat-ingat, takut puyeng ya. Penjelasannya aja. 1, wahdaniyat fi zat salab kamu tasil. Begini nih. Ini masjid ada berapa? 1. Kita ada berapa? 1 ya. Saya 1, ibu-ibu 1 semua ya. Nggak ada 2 kan? 1 ya. Tapi kalau dirinci, sebetulnya satunya kita. Nih satunya kita nih ya. Kita mah gabungan dari yang banyak. Ini kita 1 nih, Mang Yajid 1.
Tapi kalau dirinci sebetulnya satunya Mang Yazid gabungan dari yang banyak. Apa yang banyak? Ada tulang, ada rambut, ada tangan, ada kaki. Wah, banyak banget ya. Kulit, darah. Banyak banget, paru-paru, usus. Wah, miliaran. Tapi kalau ditanya Mang Yazid ada berapa? Satu. Tapi sebetulnya satunya gabungan dari yang banyak. Ini masjid. Masjid satu. Sebetulnya di sini ada semen, ada keramik, ada kayu, ada cat. Tapi disebutnya satu. Allah begitu enggak? Nah, gitu ya. Allah mah enggak begitu. Allah itu satu, misalnya ya. Allah itu satu, tapi satunya gabungan dari gunung, dari laut, dari malaikat, dari cahaya. Enggak begitu Allah mah. Muholafatul lil hawa, diisi beda sama satunya kita. Beda enggak jadinya? Nah, ngerti enggak? Nah, ngerti ya sekarang ya. Perbedaan satu di Allah dengan satu di makhluk. Nah, ngerti dah pelan-pelan ya karena ya. Beda. Allah mah nggak kayak kita ya. Mobil, ada berapa itu mobil? Mobil ada berapa itu? Oh, 3 itu mah ya. Berarti satu aja. Mobil sedan ada berapa itu? 1 mobil sedan. Tapi sebetulnya itu gabungan dari yang ada ban, ada pintu. Wah, banyak banget ya. Begitu kita mah ya. Satunya tuh begitu kita mah. Beda dengan satu di Allah. Terus B, zat Allah satu bukan sebagian dari yang banyak. Namanya wahdaniyat bizat salab kamun pasil. Jadi kalau yang atas mah mut make ta ya, muttasil. Kalau yang bawah mah make nun, mun pasil. Bedanya begini Bu. Kalau yang atas satunya gabungan dari yang banyak. Kalau yang atas begitu ya, satunya gabungan dari yang banyak. Kalau yang kedua satunya sebagian. Nah, gitu ya, sebagian ya. Satunya sebagian dari yang Nah, Mang Yazid berapa ini? 1. Tapi satunya Mang Yazid bagian dari Kak Ujang, dari Kak Agus, dari Teh Ron. Kan begitu ya? Memang disebut satu, tapi satunya bagian dari 12 anak emak Indun. Nah, gitu ya. Ibu-ibu dia sama, ibu-ibu 1, tapi pasti satunya bagian dari saudara yang berapalah jumlahnya. Gitu ya. Pasti begitu kan ya? Masjid Miftahul Huda ada berapa? 1. Tapi satunya masjid ini sebagian dari masjid yang ada di Jati Sampurna yang jumlahnya puluhan. Begitu kan ya? Ini masjid disebut satu, tapi satu dari masjid-masjid yang lain. Nah, Allah satunya begitu enggak? Enggak begini. Allah itu satu, satunya Allah bagian dari ibu Allah, dari anak Allah, dari adik Allah. Nah, Allah mah enggak begitu. Enggak kayak kita ya. Itu ya. Itulah penjelasan wahdaniyat bizat, kamun pasil dan kamut tasil. Jadi yang pertama, satu bukan gabungan dari yang banyak. Yang pertama begitu ya. Seperti satunya masjid gabungan dari semen, batu, pasir dan lain-lain. Yang kedua, satu bukan sebagian dari yang banyak. Seperti satunya Mang Yazid sebagian dari Teh Ro, Teh Habib dan anak Mak Indun yang 12 orang. Nah, enggak begitu. Paham enggak? Ya, paham-pahamin aja ya. Gampang kok ya, gitu doang, gak susah ya. Jadi ada yang satunya gabungan dari yang banyak, ada yang satunya sebagian dari yang banyak. Yang pertama namanya wahdaniyat bizat salab kamun tasil, yang kedua namanya wahdaniyat bizat salab kamun pasil. Nah, ya. Terus
D, C. Sekarang bagian satu Allah dalam sifat. Zatnya udah ya, zatnya udah. Sekarang bagian satu Allah dalam sifat. Zat tadi udah. Sifat Allah satu, yakni selain Allah tidak ada yang mempunyai sifat ketuhanan. Sifat Allah itu satu, tapi maksudnya satu di situ selain Allah tidak ada yang punya sifat ketuhanan. Contoh, sifat Allah kayak apa contohnya? Yang lain, wujud ya. Terus apa lagi? Ilmu dah ilmu ya. Kalau enggak kudrat. Kudrat itu artinya Allah Maha Kuasa. Kudrat itu kan begitu ya. Allah Maha Kuasa. Itu kan sifat Allah ya. Allah Maha Kuasa. Sifat Allah, kudrat. Manusia ada yang punya kuasa enggak? Manusia. Ada enggak yang berkuasa manusia? Ada ya. Manusia juga ada yang punya berkuasa kan ya? Ada. Tapi kuasanya di manusia dengan di Allah sama enggak? Nah, itu namanya sifat Allah tidak ada yang menyamai itu, begitu maksudnya ya. Memang presiden berkuasa, Allah juga berkuasa, tapi kekuasaannya beda. Bedanya apa? Kalau Allah berkuasanya tidak dibatasi waktu. Kalau presiden dibatasi waktu 5 tahun 1 periode. Kalau mau nyalon lagi tambah 5 tahun lagi. Kalau udah 2 periode boleh nggak nyalon lagi? Nggak boleh, dibatasi oleh waktu. Kalau Allah kekuasaannya dibatasi tempat atau tidak? Tidak. Lillahi mulku samawati wal, kerajaan Allah di langit dan di bumi, di dunia dan di akhirat. Kalau manusia kekuasaannya dibatasi tempat enggak? Prabowo berkuasa di Indonesia, tapi kalau Prabowo ke Singapura bisa nggak berkuasa di Singapura? Nah, itu bedanya ya. Beda kekuasaan di Allah dengan di makhluk. Nah, itu ya. Itu nomor C, itu begitu maksudnya ya. Sifat Allah tidak ada yang menyamai. D. Sifat Allah satu. Setiap satu jenis sifat Allah hanya satu. Seperti kekuasaannya satu, ilmunya satu, basornya satu, semuanya satu. D, bagian yang D nih ibu-ibu. Sifat Allah satu ya. Ini masih sifat nih. Kalau tadi yang pertama ini udah sifat ya. Kalau zat udah ya. Ini globalnya dulu. Tadi zat udah 2. Zat 2. Sekarang sifat juga 2 penjelasannya. Sifat tadi yang pertama nggak ada yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Yang pertama begitu ya. Nah yang kedua mau begini, sifat Allah itu nggak ada duanya. Sifat Allah satu, nggak ada 2, nggak ada 3. Contoh begini nih, kita punya ilmu apa enggak? Punya ilmu nggak kita? Sifat ilmu kan ya. Allah punya sifat ilmu nggak? Punya kan ya. Ilmu itu Allah Maha mengetahui kan begitu ya. Kita juga ada yang punya ilmu kita ya. Ilmu kita banyak apa enggak? Ilmu kita satu apa banyak? Banyak ilmu kita mah ya. Ilmu kita mah bukan satu ya, banyak. Contoh begini nih. Ilmu bikin nasi uduk. Itu ilmu apa bukan? Ilmu kan ya. Bisa nggak ilmu bikin nasi uduk dipakai bikin masjid? Bisa nggak? Ilmu masjid beda lagi nggak? Nah, ilmu kita mah kan begitu ya. Jadi beda-beda kan, banyak kan begitu ya. Nah Allah mah ilmunya satu. Bikin orang make sifat ilmu itu. Nurunin hujan make sifat ilmu itu. Matiin orang make sifat ilmu yang itu. Membuat orang sakit, itu begitu maksudnya. Jadi ilmu Allah mah satu, sifat Allah mah satu, nggak ada rangkapannya, gitu ya maksudnya. Beda sama kita mah ilmunya beda. Ilmu bikin rumah nggak bisa dibikin ilmu buat ceramah.
Ilmu pidato nggak bisa dipakai ilmu bikin kue donat. Beda-beda semua kita mah ya. Jadi ilmunya teh macam-macam kita mah. Allah mah nggak begitu ya. Sifat ilmunya satu. Atau beginilah, Allah melihat basor. Kita ngelihat nggak? Ngelihat. Mata yang ini nih, mata yang ini bisa nggak dipakai ngelihat bakteri? Nah, ini ya, kita kan ngelihat, Allah ngelihat ya. Cuman penglihatan kita mah banyak. Mata yang ini ngelihat bakteri nggak bisa. Kalau pengen bisa ngelihat bakteri, make apa kita? Make mikroskop. Nah, penglihatannya ditambah ya. Make mikroskop. Mata yang ini bisa dipakai ngelihat bulan apa kagak? Bintang bisa nggak? Bintang. Kelihatan kecil doang ya bintang ya. Kalau pengen jelas bisa nggak? Mata yang ini nggak bisa ya. Kalau pengen ngelihat bintang jelas harus make teropong, kekeran. Ya. Nah berarti kan matanya ditambah lagi kita mah ya. Jadi buat ngelihat yang kecil beda, buat ngelihat yang jauh beda, buat ngelihat yang apalagi kalau yang udah min, udah plus, beda ya. Buat baca kacamatanya udah beda lagi. Beda. Itulah penglihatan manusia, sifat basornya banyak. Allah mah ngelihat yang kecil pakai sifat basor itu, ngelihat yang jauh pakai sifat basor itu, melihat yang gelap pakai basor itu, yang terang satu. Sifat Allah mah satu. Gitu ya. Sifat Allah mah satu. Ya. Jadi itu penjelasan sifat Allah. Yang pertama, tidak ada yang punya sifat seperti sifat Allah. Yang kedua, sifat Allah tidak ada rangkapannya. Ya. Itu zat sama sifat. Nomor 5 nih. Pekerjaan Allah satu. Artinya selain Allah tidak ada yang bisa membuat hasil kerja. Semua yang ada di dunia adalah ciptaan Allah sendiri. Disebutnya wahdaniyat fil af'al salab kamun pasil. Gini ibu-ibu, kita punya pekerjaan apa kagak? Apa pekerjaan kita contohnya? Ini ngaji aja ngaji ya. Ini pekerjaan bukan ngaji. Nih pekerjaan. Allah punya pekerjaan enggak? Punya, kan ini namanya satu dalam pekerjaan, wadaniyatil afal ya. Allah punya pekerjaan. Allah punya pekerjaan, kita juga punya bedanya wadaniyatil afal nih bedanya. Kalau pekerjaan Allah pasti menghasilkan, kalau pekerjaan kita mah tidak punya hak. Nah, awas perhatiin. Ini pekerjaan kita ngaji nih. Ini ngaji kan pekerjaan. Ada hasilnya enggak dari ngaji? Hasil dari ngaji itu apa? Nambah ilmu ya. Jadi bisa ya. Jadi tahu ya hasil dari ngaji ya. Pekerjaannya ngaji, hasilnya jadi tahu. Kan begitu ya? Kita cuman bisa ngaji. Cuman bisa ngaji doang nih kita ya. Sedangkan hasil dari ngaji kita nggak bisa. Beda sama Allah. Allah mah ya punya pekerjaan, ya punya hasil dari Nah, ini berarti ini bedanya pekerjaan di Allah dengan pekerjaan di kita ya. Contoh, pekerjaannya makan. Makan itu pekerjaan. Makan. Hasil dari makan apa? Kenyang. Kenyang kan ya hasilnya kan? Tapi kita nggak bisa bikin kenyang karena kita tidak punya hasil makannya mah bisa, kita makan mah bisa, tapi bikin kenyangnya nggak bisa. Mang Yajid, sekarang pekerjaannya apa ini? Ngajarin ya. Ini pekerjaan Mang Yajid. Hasil dari ngajarin, ibu-ibu harusnya paham dong. Hasilnya kan begitu ya. Tapi Mang Yajid nggak punya itu. Nggak punya hasil itu. Jadi Mang Yajid mah ngomong. Ibu-ibu rek ngerti kan rek bukan urusan Mang Yajid. Karena itu bukan kemampuan kita.
Ibu-ibu ya sama, ibu-ibu mah dengekeun we dengekeun ngaji gitu. Rek ngarti rek henteu lain urusan urang. Karena eta mah lain boga urang. Ibu-ibu sakit. Pekerjaannya apa kalau kita lagi sakit? Minum itu kan pekerjaan kita ya. Kalau kita sakit maka pekerjaan kita minum obat. Hasil dari minum obat apa? Sembuh kan? Tapi kita nggak punya hasil. Jadi kita mah kalau lagi sakit minum obat aja, berobat aja, suntik aja, dirawat aja, diinfus aja. Itu pekerjaan kita. Jangan mikirin nanti sembuh apa kagak ya. Bukan urusan kita itu mah. Karena kita mah nggak punya hasil kerja. Yang punya hasil kerja mah namanya wahdaniyat fil ab. Aduh keren ibu-ibu. Geus mulai ngerti kan? Wah, geus mulai keren ya namanya. Gitu ya. Kajen, emang kudu poho ibu-ibu mah. Soalnya mun teu poho aneh ibu-ibu mah nya. Masa ibu-ibu ngaji tuh pohonya. Ngaji ibu-ibu mah kudu poho. Lamun budak TPA ngaji teu meunang pohonya. Kalau ibu-ibu mah harus lupa lah. Masa ibu-ibu ngaji pengen inget gak bisa lah ya. Biarin aja. Nah, poho jeung teu poho hasil apa pekerjaan? Orang jadi ngebahas poho ya, karena kan ngomong pohonya. Lupa dan tidak lupa itu pekerjaan apa hasil pekerjaan? Hasil. Nah, makanya poho jeung teu poho mah ulah jadi pikiran. Lupa atau tidak lupa jangan jadi beban. Pokoknya ngaji aja udah. Mau ingat ke mau lupa itu urusan Nah, itu mah hasil soalnya, bukan ranah kita ya, bukan wewenang kita, itu mah bukan milik kita. Terserah Allah aja. Allah mau bikin ingat, alhamdulillah. Dibikin lupa juga, ya emang Allah yang punya. Tapi kita enggak dosa dengan lupanya, enggak dosa dengan tidak ngertinya, karena itu mah bukan ranah kita, ranah Allah. Anu dosa mah lamun poe salasan teu mangkat ngaji, tah eta anu dosa mah. Anu dosa mah anu teu daek gawe, anu teu daek beramal. Nah itu yang dosa mah. Sakit enggak mau berobat, dosa. Kalau udah berobat mah mau sembuh mau tidak sembuh enggak dosa, itu mah urusan Allah gitu ya. Lumayan ya, mulai rada-rada paham kan ya. Nah ini soalnya kan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau tauhid ini enggak kita pakai, waduh repot kita menjalani kehidupan kan. Karena ini yang dijelasin kaitannya sehari-hari dengan kita. Anak orang bader, anak kita bader nih, nggak mau sholat, maka pekerjaan kita apa? Bejaan, suruh, kan begitu ya, omelan, itu kan pekerjaan kita ya. Pekerjaan itu disebutnya amal ya, amal kan ya. Pekerjaan itu disebutnya amal. Kita hidup teh harus banyak amal. Cuman hati-hati, jangan bikin amal jelek, harus banyak amal soleh, kan begitu ya? Kan gitu kan? Pekerjaan teh amal, bahasa agamanya kan amal pekerjaan teh ya. Jadi hidup harus banyak amal, tapi jangan amal yang jelek, harus amal yang soleh. Ini ngaji namanya amal soleh, kan gitu ya. Terus kalau lagi sakit minum obat namanya amal soleh. Anak nih kagak mau sholat, apa amal kita, apa pekerjaan kita? Suruh sholat. Omelan lah untuk sholat, kan begitu ya. Itu kan amal kita ya. Hasil dari pekerjaan itu apa? Anak kita kagak mau sholat, terus kita suruh sholat, itu kan pekerjaan kita ya. Hasil dari nyuruh sholat apa? Anaknya sholat, ya kan? Itu hasilnya kan? Tapi hasil itu milik kita apa milik Allah? Nah, keren. Jadi ibu-ibu kalau nyuruh anak sholat terus anaknya gagal sholat, jangan ngambek ya. Jangan emosi, jangan naik darah. Ya. Karena itu bukan milik kita. Nah, gitu, keren tak gitunya.
Pokoknya anak kita nggak sholat, kewajiban kita mah sholat nah, ayo nah sholat nah, ayo sholat nah. Udah begitu aja ya kewajiban kita mah. Itu amal kita, sholat. Urusan kita udah nyuruh sholat mah, anak kita mau sholat kayak mau enggak bukan urusan kita. Hidayah dan taufik mutlak milik Allah. Kan gitu kan? Rek kumaha we ge ieu mah kan. Tetangga nggak ngaji nih, nggak mau ngaji hari Selasa, amal kita kan ngajakin, itu kan pekerjaan kita kan. Ayo ngaji ke majelis, poe Selasa, ayo ngaji yuk bareng yuk. Hasil dari ngajakin kita kan kuduna mau ikut, tapi itu kan hasil bukan milik kita, tapi milik Allah. Maka nggak usah diaku-aku miliknya mah, nggak usah dituntut-tuntut, nggak usah diharap-harap. Masa kita mau ngakuin yang bukan milik kita, malu dong. Akuin aja yang milik kita. Apa milik kita? Amal. Yang harus malu mah kalau ada tetangga nggak mau ngaji, kita nggak mau ngajakin. Nah itu yang malu mah, yang dosa mah itu ya. Itu yang dosa mah ya. Yang dosa mah kalau anak tidur kagak sholat subuh kita nggak ngebangunin, itu yang dosa mah. Kalau udah dibangunin mah mau sholat mau kagak itu bukan ranah kita. Yang dosa mah kalau sakit kagak berobat, yang dosa mah kalau lapar kagak makan, yang dosa mah kalau hari Selasa kagak ngaji. Nah itu yang dosa mah. Udah berobat mau sembuh kagak sembuh bukan urusan kita, udah makan mau kenyang atau tidak bukan urusan kita, udah ngaji mau ngerti atau kagak bukan urusan kita. Suami kagak mau sholat, amal kita ngingetin, Pak sholat Pak. Udah diingetin mah dia mau sholat ke mau kagak bukan urusan kita. Suami gak mau ngaji, Pak ngaji Pak, seminggu sekali mah ngaji Pak. Udah disuruh mah dia mau ngaji apa kagak bukan urusan kita. Kita udah bebas dosa. Di akhirat kita gak kena tuntutan. Yang dosa mah suami kagak sholat diantepin, suami kagak ngaji diantepin, suami kagak nyari nafkah diantepin. Nah itu mah sampai akhirat kita nanti dituntut. Kamu gak pernah ngajak sholat, kamu gak pernah nyuruh kerja. Nah itu yang dituntut mah itu. Karena ingat ya, tugas kita di dunia mah beramal teh bekerja. Tapi ingat, kerjaan kita mah tidak punya hasil. Yang punya hasil dari kerjaan mah hanya Allah. Namanya wahdaniyat fil af'al. Ngerti gak? Insya Allah. Puyeng lumayan ya. Dikit, puyeng dikit. Sampai di situ dulu lumayan. Alhamdulillah. Besok 3 besok ya. Besok 3 hasil pekerjaan Allah banyak. Besok yang itu ya. Mudah-mudahan manfaat. Amin.